Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang. Di Pagi. pagi ya. Di pagi menjelang siang ini saya sapa dulu, ada Nur Hidayah, ada Andi Natasha, ada Citra Ramadhani, ada Desi, ada Iin, ada Jamila, ada Marulu, Muhammad Reski Perdana, Nur Hidayah Abdullah, Nurul Makfirah, Suci Hairunisa, Yeni Rahmawati, dan Sahrani. Tadi sempat ada Geraldi, mungkin koneksinya kurang bagus. Nah, hari ini adalah pertemuan kedua ya, di mana pertemuan pertama sebelumnya itu kita hanya belajarnya menggunakan WhatsApp dengan Classroom. Untuk hari ini sudah ada Zoom, sudah ada Classroom, sudah ada WhatsApp ya. Nah, saya kira kalian juga sudah kenal saya melewat video yang saya kirimkan. Nah, di sini di materi kita yang pertama di bab 1 itu judulnya menyusun prosedur. Dan saya berharap ke kalian kalau saya bertanya minimal ada respon. Kalau misalnya saya tanya terus tidak bisa menjawab atau tidak pernah dilakukan, cukup menjawabnya dengan kata tidak. Misalnya, saya tanya, pernah tidak mendengar kata prosedur? Pernah, Pak. Ya, terima kasih. Pernah, Pak. Pernah ya? Oke, berarti sudah mengerti responnya. Nah, prosedur. Prosedur itu apa sih kira-kira? Nah, Pernah, Pak. ya pernah ya. Jadi, misalnya, jangan mendaftar di SMA Negeri 2 Sidrap kalau tidak tahu prosedur. Ya. Apa itu prosedur? Bisa disebutkan sebagai tata cara. Ya. Nah, di bab 1 ini ada 2 poin penting untuk hari ini yang kita bahas yang dalam kotak ini. Ya. Andi Natasha, bisa dengar suara saya, Andi Natasha? Oke, Andi Natasha. Ya, Pak. Oke, bisa dibacakan mulai A sampai besar ini. Jadi ini ada di buku di halaman. Ya, Pak, apa tadi? Tolong dibacakan bagian A. Ya, di buku ada di halaman 16. Ya. Menginstruksi, tolong dibacakan supaya ada feedback. Halaman 16. Kalau di buku halaman 9. Kalau kamu pinjam buku di perpus, halaman 9. Oke, Andi Natasha, bisa dibacakan? Kalau tidak bisa, cukup bilang tidak, Pak, supaya Dari mana tadi, Pak? A. Menginstruksi. Silahkan. Menginstruksi informasi dalam prosedur. Iya. Lanjut. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menunjukkan pernyataan-pernyataan umum dalam melakukan suatu kegiatan. Menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Iya, lanjut. Dalam melakukan suatu kegiatan, pemahaman tahap-tahap dalam mengerjakan sangat penting. Pelaksanaan setiap tahap tersebut menggambarkan proses berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan seseorang. Apabila seseorang memahami cara melakukan suatu kegiatan, maka keberhasilan kegiatan tersebut sudah tergambar. Namun sebaliknya, apabila melakukan suatu kegiatan tetapi tidak memahami caranya atau prosedurnya, maka kemungkinan kegagalan akan lebih besar. Oke. Terima kasih Andi Natasha sudah membacakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Nah, di sini kita di bagian A mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Jadi bawa santai saja ya, karena kita masing-masing di rumah. Di sini kita disuruh kegiatan pertama yaitu mencari pernyataan umum dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, ini yang pertama. Nah, ini pernyataan umum pelajaran kelas 10 waktu kalian semester 1
ada materi laporan teks observasi. Ada teks, terus kita disuruh mencari manakah pernyataan umum dalam laporan tersebut. Nah, saya ingatkan, pelajaran kelas 10, pernyataan umum itu biasa berada di awal paragraf yang menjelaskan apa yang akan kita bahas selanjutnya. Terus pernyataan umum itu biasanya mengandung kata ialah, merupakan, adalah. Nah, contoh ya. Nah, di sini seseorang melakukan suatu kegiatan itu tergambar dari caranya melakukan prosedur atau tata cara. Contoh prosedur. Nahda Akila, bisa mendengar suara saya, Nahda? Iya, Pak. Bisa ya? Oke. Nahda Akila ini ingin membuat kue brownies. Ya. Nah, Nahda Akila ingin membuat kue brownies, berarti kalau dia ingin sesuai prosedur, membuatkan teks prosedur, maka Nahda Akila ini harus membuat pernyataan umumnya. Bagaimana contohnya? Nah, misalnya, brownies adalah sejenis kue yang terbuat dari tepung, ya, dibuat dalam bentuk bundar, dilapisi coklat. Nah, itu pernyataan umumnya versi saya kalau mau membuat kue brownies. Nah, materi ini saya telah simpan juga di Classroom ya. Perhatikan, ada juga di Classroom itu saya sudah siapkan materinya. Saya perlihatkan dulu. Di Classroom ini ya, ini. Di sini juga lengkap, jadi nanti kalau kalian tertinggal tidak bisa ikuti WA, Classroom itu selalu standby, makanya saya suruh bergabung. Nah, perhatikan di sini teks prosedur yaitu teks yang berisi langkah-langkah yang panjang, ya. Tapi sebelumnya dibuatkan langkah-langkahnya harus dibuatkan namanya pernyataan umum. Ya, misalnya tadi teman tak mau bikin kue brownies. Apa langkah-langkahnya? 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Nah, ini tahapannya ya. Campurlah tepung dengan coklat misalnya. 3, 4, 5 dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan tahapan ya, atau prosedur langkah-langkahnya. Nah, sekarang di sini ada ciri-ciri teks prosedur. Menggunakan pola kalimat perintah. Ada kalimat perintahnya. Misalnya tadi, waktu membuat kue brownies kita disuruh ya, siapkan alat-alatnya. Berarti itu kita diperintah untuk mencari alat-alatnya. Kemudian, menggunakan kata kerja aktif. Ya, di dalam teks prosedur itu ada kata kerja. Misalnya, campur, ya, mencampur. Ya, berarti kita disuruh mencampur, ini ada kata kerja. Bersihkanlah alat-alat sebelum digunakan. Ada kata kerjanya. Kemudian, menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Contoh kata penghubung biasa berupa dan, atau, serta. Misalnya, campurlah, tadi ada campurlah tepung dan coklat. Ya, kemudian serta akhiri dengan memasukkan ke dalam oven. Ya, itu mengandung kata penghubung. Menggunakan kata keterangan, menyatakan rinci waktu. Ya, kue ini dibuat di rumahnya Yeni Rahmawati pada hari ini tanggal sekian. Nah, itu ciri-cirinya. Kemudian macam-macam teks prosedur. Ya, teks prosedur yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. Nah, ini contohnya. Kalau saya tanya dulu,
Muhammad Reza, bisa dengar suara saya, Muhammad Reza? Halo? Ada yang namanya Muhammad Reza? Oke, tidak bisa mendengar suara saya. Kalau Muhammad Kipli Ramadan, bisa dengar suara saya? Bisa ya? Oke. Muhammad Kipli, saya tanya, pernah dibelikan handphone? Kenapa? Karena ya, waktu beli handphone, di situ ada buku panduan cara menggunakan handphone tersebut. Ya, ada buku panduannya. Nah, itulah contoh teks prosedur yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja. Ada buku panduannya. Di dalamnya itu misalnya, pertama, pasanglah seluruh aksesoris HP. Kemudian pasang memorinya, pasang kartunya. Setelah terpasang semua, tekan yang keempat, tekan tombol power. Terus yang kelima, tunggu sampai handphone menyala dengan baik. Kemudian yang terakhir, lakukanlah aktivitas penggunaan handphone tersebut. Itu maksudnya ini. Teks prosedur menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja secara manual. Kemudian ada teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Nah, itu tadi contohnya, kalau mau masuk di SMA Negeri 2 Sidrap, kamu harus tahu aturannya. Ya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, mendaftar secara online. Yang kedua, ya seperti yang kamu lakukan waktu kelas 10. Yang kedua, setelah terdaftar secara online dan dinyatakan diterima, nah, silahkan mendaftar ulang. Kemudian yang ketiga, setelah mendaftar ulang, ya, melapor di kesiswaan. Setelah melapor ke kesiswaan, yang keempat, pinjam buku di perpustakaan. Nah, itulah yang dimaksud dengan prosedur aktivitas. Kemudian ada yang namanya teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan. Ya, ini berhubungan dengan sifat. Contoh, misalnya kita bagaimana sih tidur yang baik dan benar itu supaya tidur kita nyenyak? Nah, kita harus bikin dulu pernyataan umumnya. Oh, tidur. Tidur adalah aktivitas yang kita lakukan pada malam hari dan bisa juga dilakukan pada siang hari pada saat tubuh kita merasa capek. Itu pernyataan umumnya dulu, dibuatkan pernyataan dulu. Nah, terus bagaimana prosedurnya? 1. Ya, silahkan masuk ke kamar tidur. 2. Siapkan tempat tidur. 3. Siapkan bantal dan kasurnya. Keempat, ya, tidurlah secara terlentang sambil memeluk guling misalnya. Nah, itu yang dimaksud dengan prosedur melakukan sesuatu dengan kebiasaan. Kebiasaan kan kita itu tidur. Contoh lagi, kebiasaan kita adalah makan. Jadi buatkan pernyataan makan dulu. Makan adalah aktivitas yang dilakukan apabila kita merasakan lapar. Nah, terus bagaimana cara makan yang baik dan benar? Bikin tahapannya. Nah, ini tadi menunjukkan pernyataan umum. Sudah saya jelaskan. Nah, ini ada contoh. Ini juga tadi sudah saya jelaskan kata kuncinya. Contoh pernyataan umum dalam suatu kegiatan ini. Komputer. Komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah, terus ada menuliskan tahapannya. 1. Buka penutup, pastikan saklar, tekan tombol power sampai selesai. Ini ada lagi contoh pernyataan umum. Pernyataan umumnya berwudu. Berwudu adalah salah satu cara menyucikan anggota tubuh dengan air atau debu sebelum melakukan ibadah bagi umat Muslim. Nah, bagaimana menuliskan tahapannya ini? Tata cara berwudu.
Nah, di Classroom itu juga ada ya video-video yang sudah saya siapkan. Suatu saat kalian bisa akses, bisa buka untuk materi pada hari ini. Nah, contoh lagi, misalnya Arsil Absim, bisa dengar suara saya nak? Arsil, oke, tidak bisa. Siapa lagi? Suci Herinusa, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Ya, oke, Suci. Eh, Misalnya Suci itu menginginkan sesuatu sama orang tuanya ya, minta dibelikan motor ya, dan akhirnya terwujud dibelikan motor dipakai ke sekolah. Nah, Suci mau buatkan pernyataan umum. Apa pernyataan umumnya? Motor adalah kendaraan roda 2 yang akan saya pakai ke sekolah di SMA Negeri 2 Sidrap. Terus itu pernyataan umumnya. Bagaimana tahapan prosedurnya? Tahapan penggunaannya. 1. Isilah motor dengan bahan bakar. Bisa bensin, bisa Petrolite. 2. Nyalakan motor dengan mengunci starter kontaknya. 3. Setelah motor menyala, ya, naikilah kendaraan atau jalankanlah kendaraan motor ini secara perlahan. 5, 6, 7 dan seterusnya, itulah yang dimaksud dengan tahapan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi poin kita cukup ini. Pernyataan umum dan tahapan serta pengertian prosedur. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Oke, ada yang ditanyakan? Ya, terima kasih sudah ada 19 yang hadir. Kalau tidak ada, saya ingatkan nanti itu ada absensi online yang harus diisi ya. Tapi kalian yang hadir di Zoom tidak usah isi, karena apabila hadir di sini maka secara otomatis absen tersebut terisi apabila kalian menyalakan video. Kan kalau begini namanya juga ada kelihatan, cuma tidak kelihatan semua. Tapi kalau menyalakan video, tidak mau kita tampilkan muka tak, yang penting menyala videonya, maka secara otomatis namamu muncul. Saya harap kalian bisa menyalakan videonya sekarang. Silakan. Ya, Muhammad Kifli langsung muncul namanya. Marulu. Kalau tidak mau kelihatan mukanya ditutup saja, ya. Ya. Kan kalau kalian nyalakan langsung muncul nama tak lengkap. Nah. Oke, saya Nurul Arisa, Nahda, Muhammad Reza belum menyala. Jadi ada 19 orang yang hadir, jadi saya SC. Oke, Suci, Nurul Makfira, Muhammad Reza. Kalau tidak mau kelihatan mukanya ditutup saja, karena tutup saja kameranya. Ya, saya SC ya, saya screenshot ya. Saya screenshot. 1, 2, 3. Yang penting kelihatan nama tak. Saya ulangi, yang bagus. Oke, sampai menit ini ada yang ingin ditanyakan, Nak? Tolong dijawab bila tidak ada, Pak. Begitu saja supaya saya ada respon. Jadi saya simpulkan ya materi kita hari ini. Ya, tidak ada ya, karena gampang sekali jadi materi. Tidak ada, Pak. Tidak ada toh? Nah, materi kita hari ini tentang teks prosedur. Teks prosedur itu adalah teks yang berisi tahapan atau tata cara melakukan suatu kegiatan. Namun, di dalam teks prosedur itu ada hal yang harus kita lakukan. Tadi itu berupa tahapan-tahapan. Ya, jenis-jenis teks prosedur tadi sudah saya jelaskan. Terus ciri-ciri teks prosedur juga sudah ada. Kalau kalian yang misalnya lupa, bisa lihat nanti di grup WA. Dan
Classroom. Classroom itu standby terus. Jadi suatu saat kalian bisa akses kapan saja dan di mana saja selama koneksi internet ada di tangan kalian. Jadi saya kira cukup. Sebelum saya tutup, absensi tadi sudah otomatis ya. Jadi nanti kalian yang ikut di sini, saya ulangi sekali lagi, tidak usah lagi isi absensi yang online itu.